Alhamdulillah kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menuntaskan 1 bulan berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan berkah Ramadan. Tujuan Ramadan adalah tidak lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan kita ini dikatakan Ramadan yang berkah, Ramadan yang maghfirah, Ramadan yang mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar, ketika setelah bulan Ramadan kita semakin meningkat amal ibadah kita, semakin dekat kita dengan Allah. Karena Syawal itu makna bahasanya adalah peningkatan. Maka kalau bulan Syawal itu kok malah tambah down, tambah kemudian tidak meningkat amal ibadah kita, tidak semakin dekat dengan Allah, maka indikator Ramadan kita gagal. Maka Ramadan itu sebenarnya yang paling berat adalah bagaimana kita meramadankan 11 bulan di luar bulan Ramadan. Karena ukurannya kita ini Ramadan kita berhasil atau tidak, itu ukurannya adalah setelah Ramadan kita semakin meningkat apa tidak. Sama seperti orang melakukan ibadah umroh haji. Ketika orang melakukan ibadah umroh haji, setelah berangkat umroh, setelah berangkat haji, apakah terjadi peningkatan atau tidak? Maka yang disebut mabrur itu adalah, atau mabrur atau magrub itu, membawa berkah itu ketika bertambah kebaikannya. Karena berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan karena ketaatan kita sama Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Ramadan ini di situasi pandemi Covid ini semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, malam hari ini saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf lahir dan batin, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin. Sekali lagi saya mohon maaf selama berbagi ilmu dengan jenengan mungkin ada kata-kata atau sesuatu yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan menyampaikan wasiat pesan tausiah Syawal hari ini. Ada 5 yang saya akan sampaikan. Hidup ini cuma sebentar, bagaimana yang sebentar ini kita punya peran yang luar biasa. Kita punya kontribusi yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat hadis Rasulullah Muhammad SAW, orang yang cerdas itu kata Rasul adalah orang yang menyiapkan bekal hidupnya setelah mati. Sementara orang yang bodoh itu adalah orang yang dia tahu dia akan kembali kepada Allah, tetapi dia memperturutkan hawa nafsunya. Jadi orang yang cerdas itu bukan orang yang gelarnya banyak sak dabrek, tetapi dia lupa sama Allah. Tapi orang yang cerdas itu tadi kata Rasul adalah orang yang menyiapkan bekal hidupnya setelah mati. Itu orang yang cerdas, orang yang menyiapkan bekal hidupnya setelah mati. Sementara orang yang bodoh itu adalah orang yang tahu dia kembali kepada Allah, tetapi dia memperturutkan hawa nafsunya. Nah, hidup di dunia ini cuma sebentar, karena yang cuma sebentar ini jangan sia-siakan. Karena kalau 1 hari di akhirat itu adalah 50.000 tahun, maka usia 70 tahun di dunia, kalau 1 hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun, maka 70 tahun hidup di dunia itu sama dengan 2 menit 1 detik menurut waktu akhirat. Jadi cara ngitungnya adalah 70 dibagi 50.000 dikali 1 hari. 1 hari kita jadikan menit, kita jadikan detik. Ternyata hidup di dunia, kalau kita dikasih oleh Allah usia sampai 70 tahun, itu cuma 2 menit 1 detik, menurut waktu akhirat. Maka jangan sia-siakan hidup kita. Pesan Syawal saya malam hari ini adalah, ada 5 kesadaran yang harus kita bangun, agar kita mengalami kebahagiaan dan kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama adalah satu kesadaran yang saya sebut dengan sadar akan hubungan kita dengan Allah. Kalau dalam bahasa agama disebut dengan idrok silah billah. Sadar akan hubungan kita dengan Allah. Atau yang disebut dengan sadar Tuhan. Sadar bahwa kita ini adalah mahakarya Allah yang luar biasa. Sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan kita tidak main-main.
Maka kita tidak boleh main-main dalam hidup yang cuma sebentar. Yang kata orang Surabaya tadi itu, gerokokan tok gak cukup nang akhirat. Karena cuma 2 menit 1 detik. Itu kalau kita dikasih oleh Allah umur sampai 70 tahun. Maka kalau tidak sampai 70 tahun, ya 50 tahun ya cuma 1 menit. Jadi hakikat hidup di dunia itu cuma 2 menit 1 detik menurut waktu akhirat. Hidup yang cuma sebentar, jangan kemudian kita sia-siakan. Jadi hidup yang cuma sebentar ini jangan kemudian kita sia-siakan. Maka yang pertama tadi sadar Tuhan. Sadar akan hubungan kita dengan Allah, ini adalah modal yang pertama. Bahwa Allah menciptakan kita tidak main-main, bahwa Allah lah yang ngasih rezeki, Allah yang maha kaya, Allah yang memberi kekayaan kepada kita, Allah yang memberikan rezeki. Salah satu kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah akal pikiran. Nah, dengan akal pikiran ini nanti kita akan ditanya oleh Allah. Dipakai apa enggak akal pikiran kita? Anggota tubuh kita ini dipakai untuk apa? Karena akan ada 4 pertanyaan, ada 4 hal yang akan dihisab, akan ditanya oleh Allah. 1, usia kita. Dihabiskan, umur kita ini dihabiskan untuk apa? 2, kemudian adalah anggota tubuh kita. Dipakai untuk apa saja? Maka sadar akan hubungan kita dengan Allah itu menjadi satu hal yang penting. Kemudian yang ketiga, harta. Harta itu akan ditanya oleh Allah. Dari mana? Bagaimana cara kita memperolehnya? Dan bagaimana cara kita mendistribusikannya? Cara kita menghabiskannya. Itu akan dihisab oleh Allah. Ya. Jadi usia, kemudian tubuh, usia kita, itu nanti akan ditanya oleh Allah, dihabiskan untuk apa saja. Kemudian seluruh anggota badan kita akan dihisab oleh Allah, akan ditanya oleh Allah, dipakai untuk apa. Kemudian yang ketiga adalah harta. Kalau harta itu pertanyaannya 2. Bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara mendistribusikannya. Itu akan dihisab oleh Allah. Dan yang keempat adalah ilmu. Ilmu kita ini dipakai untuk apa saja. Maka kesadaran akan hubungan kita dengan Allah ini menjadi satu hal yang penting. Ini yang saya sebut dengan sadar Tuhan. Idroksilah billah. Kalau founding father kita merumuskan sila pertama, yaitu Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Cuma sekarang dilanggar oleh para pejabat dan penguasa negeri ini. Sekarang ini bukan ketuhanan yang Maha Esa, keuangan yang Maha Kuasa. Segalanya diukur oleh materi. Jadi yang bengok-bengok saya, Indonesia, saya Pancasila, ternyata koruptor. Dan sekarang ini akan terjadi nanti, kita tanpa sadar akan dijadikan komunis, tanpa sadar kita akan agama akan dinafikan. Maka pesan saya yang pertama, agar kita bisa selamat, sadar akan hubungan kita dengan Allah. Sadar bahwa Allah itu tidak main-main menciptakan kita, maka jangan main-main dalam hidup ini. Maka kalau kita sadar akan hubungan kita dengan Allah, kita sadar Tuhan, maka akan muncul yang kedua adalah sadar diri. Sadar diri bahwa kita ini hamba, sadar diri bahwa kita ini makhluk, sadar diri bahwa kita ini ciptaan Allah. Dan karena kita adalah makhluk, kita ini hamba, maka tugas hamba adalah taat, tunduk, patuh kepada Allah dan Rasul. Nah ini kan banyak manusia lupa bahwa dia ini adalah ciptaan Allah. Maka kalau orang sudah tidak sadar Tuhan, maka dia tidak akan sadar diri. Kalau dia tidak sadar diri bahwa dia adalah ciptaan Allah, dia adalah makhluk, dia adalah hamba, tugas hamba adalah beribadah. Tugas hamba adalah taat sama Allah. Maka kalau orang sudah tidak sadar Tuhan, orang tidak sadar diri, maka jadi apapun dia akan menghalalkan segala cara. Kalau ini yang terjadi, rusak dunia sudah. Dan ini sudah tanda-tanda kiamat. Maka pesan sawal saya yang kedua, tidak cukup kita sadar Tuhan, maka yang kedua adalah sadar diri, bahwa kita ini adalah hamba Allah. Dari mana kita berasal? Kita diciptakan oleh Allah. Untuk apa kita hidup? Nah, sadar diri. Untuk apa kita hidup ini? Dan kemana kita akan kembali? 3 pertanyaan besar ini. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, kalau orang hidup itu hanya sekedar makan, minum, tidur, dan bekerja, makan, minum, tidur, dan bekerja, tetapi dia tidak menyiapkan bekal hidupnya setelah mati, dia tidak paham tentang hakikat hidupnya,
Maka orang yang semacam itu, kata Imam Asy-Syafi'i, layak ditakbirkan 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau takbir 4 kali kan sholat jenazah. Maka seakan Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau orang hidup itu hanya sekedar hidupnya hanya makan, minum, tidur, dan bekerja, tetapi dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak menyiapkan bekal hidupnya setelah mati, dia tidak paham hakikat hidup, kata Imam Asy-Syafi'i, itu seperti mayat hidup. Jadi dia hidup sampai seperti mayat, kata Imam Syafi'i, orang yang semacam itu layak ditakbirkan 4 kali. Takbir 4 kali itu sholat jenazah. Nah, pertanyaannya, sekarang banyak apa enggak mayat-mayat hidup bergentayangan? Mereka tidak sadar Tuhan, mereka tidak sadar diri. Akhirnya jadi pejabat, jadi anggota dewan, menghalalkan segala cara. Naudzubillah. Maka pesan saya yang kedua, sadar diri. Pesan Syawal yang kedua. Yang ketiga, tidak cukup hidup itu hanya sadar Tuhan. Maka kalau dengan sadar Tuhan, maka menyebabkan dia paham hakikat hidup tadi. Kemudian yang kedua, dia sadar diri. Sadar diri dia adalah hamba Allah. Kewajiban hamba adalah untuk mengabdi, untuk beribadah. Maka yang ketiga adalah sadar hidup. Kalau sudah sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup. Hidup yang tadi saya katakan cuma sebentar. Bagaimana yang sebentar ini kita siapkan bekal hidup yang setelah mati? Karena pertanyaan yang kedua tadi, dari mana kita berasal? Pertama, dari Allah. Untuk apa kita hidup? Untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak memahami hakikat hidup, ya sekarang ini. Kita lupa bahwa yang ngasih rezeki itu Allah. Kita lupa Allah lah yang Maha Kuasa. Dengan ujian yang semacam ini ternyata hasil riset juga mengatakan semakin banyak orang dekat sama Allah, semakin banyak juga orang yang kemudian bersedekah, semakin banyak juga orang yang berdoa sama Allah. Jadi COVID-19 ini itu seakan-akan menyadarkan kepada manusia bahwa manusia itu lemah, tidak ada apa-apanya. Itu Allah baru ngirim satu virus saja. Satu virus yang kecil, yang 1/1000 mikron, sudah meluluhlantakkan dunia. Kesombongan penguasa-penguasa dunia diluluhlantakkan oleh Allah. Termasuk kesombongan penguasa-penguasa kita di Indonesia ini. Tapi mereka tidak sadar, mereka tidak tobat sama Allah. Maka yang ketiga adalah sadar hidup. Kalau sudah sadar diri, sadar Tuhan, sadar akan hubungan kita dengan Allah, kemudian sadar diri, yang ketiga adalah sadar hidup. Kalau orang sudah tidak sadar Tuhan, orang tidak sadar diri, orang tidak sadar hidup, maka pasti masalah. Maka yang keempat harus sadar masalah. Jadi biasanya masalah itu akan muncul ketika orang tidak sadar akan hubungannya dengan Allah, orang tidak sadar diri bahwa dia adalah hamba, orang tidak sadar hidup. Jadi kalau sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup itu tidak ada, maka pasti masalah. Masalah itu terjadi karena manusia tidak sadar akan hubungannya dengan Allah, manusia tidak sadar dirinya. Manusia tidak tahu, sadar hidup, tidak tahu hakikat hidup. Maka yang keempat harus sadar masalah. Karena dari masalah itu kita mau naik kelas. Dari sadar masalah itu kita akan dievaluasi. Kita sadar masalah, itu akhirnya kita mau mengevaluasi diri. Sadar masalah itu membuat kita mengevaluasi diri. Sadar masalah itu membuat kita bahwa segalanya itu memang ada masalah, ada ujian, kegagalan itu biasa. Maka sadar masalah itu membuat kita tidak sombong. Sadar masalah itu membuat kita mengevaluasi diri. Maka pesan Syawal saya yang keempat adalah agar kita bisa dimenangkan oleh Allah, maka kita harus sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup, dan sadar masalah. Standing folder kita ini sudah nyusun itu, sadar diri, sadar Tuhan, ada ketuhanan yang Maha Esa. Sadar diri ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang yang terjadi adalah kemanusiaan yang tidak adil dan biadab. Nanti ini akan terjadi, saya sudah baca ini. Kelihatannya pemerintah sudah herd immunity sudah. Itu sudah yang dibiarkan, sing tambeng-tambeng, sing matek ya matek, sing kuat ya kuat. Kemudian sadar masalah. Apa itu? Ya tadi,
Biasanya masalah itu terjadi karena dia tidak sadar Tuhan, tidak sadar hidup. Maka dalam Funding Potter kita merumuskan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam pemusyawaratan perwakilan. Musyawarah perwakilan. Bukan demokrasi yang konyol kayak gini ini. Jadi sekarang ini kita lagi melanggar Pancasila enggak karu-karuan. Saya dulu Manggala BP7 ini kurang ajar benar sekarang penguasa-penguasa negeri ini. Yang ngomong sok Pancasilais tapi melanggar sendiri. Maka sadar masalah itu penting. Sadar masalah itu terjadi ketika kita tidak sadar Tuhan, ketika kita berbuat maksiat kepada Allah. Maka dalam bahasa Al-Quran dikatakan kerusakan di muka bumi ini karena bima kasabat aidinnas, karena tangan-tangan manusia. Ibnu Katsir menjelaskan bima kasabat aidinnas itu maknanya bima asihim wa dzunubihim, karena kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka. Dosa yang dilakukan oleh mereka. Mereka itu siapa? Manusia, berarti kita. Maka Ramadan mengingatkan pada kita untuk tobat kepada Allah. Hakikat Ramadan bukan baju baru, hakikat Ramadan adalah apa? Ketaatan. Apakah kemudian kita taat sama Allah atau tidak? Karena masalah itu terjadi karena tidak sadar Tuhan tadi. Kalau tidak sadar Tuhan, pasti tidak sadar diri. Kalau tidak sadar diri, dia tidak sadar hidup. Maka yang terjadi banyak orang menghalalkan segala cara. Kalau orang sudah sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup, sadar masalah tadi, masalah itu akan membuat kita naik kelas. Karena di balik kesulitan mesti ada kemudahan. Maka yang terakhir adalah pasti keniscayaan. Apa itu? Sadar bahagia. Sadar bahagia itu pasti akan kita dapatkan kalau kita sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup, sadar masalah. Maka kebahagiaan itu sebuah keniscayaan ketika kita sadar akan hubungan kita dengan Allah, kita sadar diri tadi bahwa kita ini hamba harus taat sama Allah, kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk mengupgrade diri kita, meningkatkan kompetensi kita untuk beramal kebajikan, kemudian sadar hidup bahwa hidup itu cuma sebentar, maka jangan main-main. Maka orang yang cerdas tadi kata Rasul adalah orang yang menyiapkan bekal hidupnya setelah mati. Sementara orang yang bodoh itu adalah orang yang dia tahu dia akan kembali kepada Allah, tetapi dia memperturutkan hawa nafsu. Dan yang keempat tadi adalah sadar masalah. Dari masalah itu kita bisa mengevaluasi diri. Oh, ternyata masalah itu terjadi karena kita tidak sadar Tuhan, kita tidak sadar diri, kita tidak sadar hidup. Pasti masalah itu terjadi karena tiga sadar ini tidak ada. Maka dalam Al-Quran diingatkan tadi itu kerusakan di muka bumi itu karena bima kasabat aidinnas, karena tangan-tangan manusia. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bima asihim wa dzunubihim, karena kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Siapa itu? Manusia. Maka hakikat Ramadan adalah buahnya adalah ketakwaan. Dan Syawal itu adalah bulan peningkatan. Ini yang berat bagi kita adalah sekarang bagaimana kita meramadankan 11 bulan selain Ramadan. Meramadankan 11 bulan selain Ramadan. Kalau kita sudah sadar Tuhan tadi, sadar diri, sadar hidup, dan sadar masalah, maka sebuah keniscayaan bahagia akan kita dapatkan. Itu yang disebut dengan sadar bahagia. Inilah pesan tausiah Syawal saya, agar kita terus meningkatkan keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membangun terus 5 kesadaran. Apa tadi? Sadar Tuhan. Sadar akan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua adalah sadar diri bahwa kita ini adalah hamba Allah. Tugas hamba adalah taat kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah sadar hidup. Hidup cuma sebentar. Jangan buat main-main. Hidup dalam rangka untuk mencapai ridha Allah, dalam rangka beribadah. Karena 70 tahun di dunia tadi ternyata itu sama dengan 2 tahun, 2 menit, 1 detik menurut waktu akhirat. Dan yang keempat adalah sadar bahagia,
Yang keempat adalah sadar masalah, dan yang terakhir adalah sadar bahagia. Jadi fase itu akan kita lalui itu. Kalau kita sampai sudah usia 40 tahun misalnya, kok belum sampai sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup, ini alamat. Alamat kita akan susah untuk berubah. Maka kesadaran ini harus terus kita bangun, bahwa sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup, sadar masalah, dan sadar bahagia. Jadi kalau dibikin peringkat itu, ketika baru lahir manusia masih aku. Aku itu berarti masih mengakui bahwa lemah. Kalau sudah saya itu berarti dia sudah sadar diri tadi itu. Maka dia mau mengupgrade dirinya. Kalau dia sudah kami, itu sudah lebih like lagi karena dia sudah bicara bukan hanya dirinya saja, tapi dia sudah bicara dengan keluarganya. Sudah bicara untuk melindungi keluarganya. Nah, kalau sudah naik kita itu kalau sudah kita, maka dia tidak lagi ngomong tentang dirinya saja, keluarganya, tetapi dia sudah jadi pemimpin. Bagaimana masyarakatnya? Jadi yang pertama dari aku, kemudian saya, kalau aku itu masih ego. Kalau saya, dia sudah mulai menyadari bahwa untuk berkembang harus mengupgrade dirinya. Naik lagi kelas, sudah kami sudah. Kalau sudah kami, sudah tidak hanya berpikir sendiri, tapi sudah berpikir keluarga. Kalau hanya berpikir keluarga, masih levelnya hewan ini. Meningkat lagi kita. Kalau kita ini sudah levelnya pemimpin. Dia tidak hanya dirinya, keluarganya, tapi bagaimana lingkungan sekitarnya, bagaimana masyarakatnya. Dan fase terakhir, kita sudah levelnya sudah dia besar, yaitu Allah. Hidup ini, kita sudah tidak lagi hanya berpikir diri, keluarga, jabatan, kedudukan, tetapi bagaimana kita menyiapkan bekal kita setelah mati. Kita sudah berpikir dia, bagaimana untuk Allah. Ini sudah levelnya sudah zonanya sudah zona ikhlas tadi. Maka 5 kesadaran ini yang harus terus-menerus kita bangun. Sehingga kita benar-benar meraih kemenangan. Kita benar-benar akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, teman-teman sekalian, waktunya tinggal 4 menit. Saya kembali pesankan tadi itu, kata Rasul, orang yang cerdas itu, Al-Qais itu adalah orang yang menyiapkan bekal hidupnya setelah mati. Sementara orang yang bodoh adalah orang yang tahu dia akan kembali kepada Allah, tetapi dia memperturutkan hawa nafsunya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pesan Syawal untuk halal bihalal di malam hari ini. Kita akan tutup dan nanti saya akan buka di season yang kedua untuk saling sapa menyapa. Nanti lihat di grup. Kemudian kalau ada pertanyaan saya persilakan. Monggo. Di sesi yang pertama ini waktunya tinggal 3 menit. Jadi kesimpulannya, ayo kita punya kontribusi besar. Hidup yang cuma sebentar ini. Jangan sia-siakan. Kita bangun lagi sadar Tuhan, sadar akan hubungan kita dengan Allah. 2, sadar diri bahwa kita ini adalah hamba Allah. Apa tugasnya hamba? Taat pada Allah. Dan yang ketiga adalah sadar hidup. Hidup yang cuma sebentar. Apa sih hakikat hidup ini? Kemana nanti kita akan kembali? Dan apa sih tujuan hidup itu? Ini jadi penting. Dan yang keempat adalah sadar masalah. Masalah akan terjadi ketika kita tidak sadar Tuhan, tidak sadar diri, tidak sadar hidup. Kalau sudah sadar masalah, membuat kita kuat bahwa ternyata masalah itu kita mengevaluasi diri. Masalah itu karena kita berbuat dosa. Masalah itu karena kita berbuat maksiat kepada Allah. Sehingga kalau kita sudah tahu masalah, kita sadar masalah, kita kemudian mau membenahi diri, kita bangkit lagi, maka yang terakhir adalah sadar bahagia. Maka kebahagiaan akan diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Pas 2 menit kurang, waktu akan habis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, kami atas nama pribadi dan keluarga, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan break
Di sesi yang kedua, saya persilakan teman-teman untuk saya akan menyapa dari berbagai daerah yang hadir hari ini, kemudian boleh bertanya, boleh berdiskusi, silakan. Waktunya habis, kita break dulu, kita lihat lagi di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.